A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, auladi kelas 1 Tamhidi yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali dalam pelajaran sirah, pelajaran sejarah. Nah, insya Allah di hari ini kita akan menyelesaikan secara singkat sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan tentang Nabi Muhammad dan peperangan-peperangannya, kita akan secara ringkas membahas sejarah Nabi dari awal sampai wafatnya, sehingga dimohon antum mencatat apa-apa yang ada di sini agar nanti ketika ujian dilaksanakan antum tidak lagi bingung, sudah ada catatannya. Dan ini yang akan antum pelajari. Naam, kita mulai dari yang pertama. Gelar-gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau bergelar penutup para nabi. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau juga disebut Ar-Rasul. Lalu An-Nabi. Ar-Rasul ini pembawa risalah atau pembawa pesan dari Tuhan. An-Nabi ini pembawa kabar, pembawa naba. Syahid artinya beliau sebagai saksi. Nah, amal kita itu disaksikan oleh beliau, amal baik kita, amal buruk kita. Mubasyiron, yaitu artinya pemberi kabar gembira. Nazir, pemberi peringatan. Itu sebagian kecil saja dari gelar-gelar Nabi Muhammad, yang banyak lagi masih tersisa, lebih banyak lagi. Akan tapi tidak kita bahas. Antum perlu catat ini saja, nanti akan muncul di soal-soal ketika ujian. Naam, kita lanjutkan. Kunyah. Kunyah ini adalah nama depan. Afwan, gambar-gambarnya terlalu kanak-kanak karena Al-Fakir dapatnya ya yang ini, mohon dimaklumi. Yang pertama, kunyah. Nah, kunyah itu adalah nama depan. Beliau disebut dengan Abul Qasim. Jadi namanya Abul Qasim. Kunyah itu disebutnya. Artinya abahnya Qasim. Kalau antum misalnya nama antum Ali, maka ayah antum disebut Abu Ali. Nah, seperti itu. Yang kedua, nama lain beliau. Nama beliau di dunia terkenal dengan Muhammad. Adapun di langit, di sama, beliau terkenal dengan Ahmad. Tayyib. Kelahiran beliau yang ketiga. Kelahiran beliau yaitu pada tahun gajah. Kapan itu tahun gajah? 570 Masehi. Jadi 570 setelah kelahiran Nabi Isa. 570 tahun setelah kelahiran Nabi Isa baru muncul lagi Nabi penutup, itu Nabi Muhammad. Tempat lahir beliau di mana? Kita semua tahu, di Mekah Al-Mukarramah. Ayah beliau bernama siapa? Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Adapun ibunda beliau bernama Aminah Zuhriyah. Naam, lanjut. Nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah. Kita lihat dari jalur ayah beliau Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nazir ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim. Jadi beliau dari jalur ayah
ujung-ujungnya sampai kepada bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dari putranya yang bernama Ismail. Adapun jalur ibu beliau bernama Aminah binti Wahab ibn Abdumanaf ibn Zuhra ibn Kilab. Nah, ketemu di mana? Ketemu di Kilab dengan ayah beliau. Jadi masih ada hubungan famili antara ayah dan ibunda beliau, yaitu ketemunya di Kilab. Nama leluhur beliau yang bernama Kilab. Thayyib. Naam, kita lanjut. Masa kanak-kanak beliau. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam perut ibundanya. Artinya ketika ibunda beliau Sayyidah Aminah hamil Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad berumur 2 bulan janinnya di perut ibundanya, ayah beliau meninggal. Ibundanya Sayyidah Aminah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nah, jadi Nabi Muhammad yatim piatu. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib sampai berusia 8 tahun. Setelah itu kakeknya pun meninggal. Jadi 2 tahun saja dididik oleh kakeknya. Lalu kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Paling lama diasuh oleh Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib adalah siapa? Ayah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Perjalanan niaga pertama. Niaga itu apa? Niaga itu perdagangan. Jadi perjalanan perdagangan pertama Nabi Muhammad dilakukan menuju Syam, atau di zaman ini disebut Suriah, bersama pamannya Abu Thalib ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Nah, dari sini Nabi Muhammad belajar banyak hal tentang bagaimana bertemu orang, bagaimana berinteraksi dengan manusia lain, bagaimana orang berdagang, bagaimana orang menawar, dan lain-lain yang kelak akan bermanfaat ketika beliau mengatur umat. Thayyib. Nah, kita lanjut. Masa remaja. Beranjak remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Nah, setelah beliau pertama kali berdagang pada usia 12 tahun, kemudian beliau melanjutkan perniagaannya, yaitu dengan yang kelak akan menjadi istri beliau, siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Akan tapi Nabi Muhammad memiliki keasikan tersendiri, yaitu beliau sama seperti para nabi-nabi sebelumnya punya kebiasaan unik, yaitu Nabi Muhammad kadang-kadang mengasingkan diri ke gua di sebuah bukit hingga bermalam-malam. Jadi tidak cuma 1 malam, lebih dari 1 malam, untuk merenung bagaimana keadaan alam semesta dan berdoa. Nah, dari kebiasaan ini diriwayatkan dalam usia beliau yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, dan kemudian beliau menerima wahyu pertama dari Allah yang kita sama-sama tahu. Apa pertama kali wahyu diturunkan? Iqra, atau bacalah. Apa yang dibaca ketika itu? Tidak ada tulisan. Jibril tidak menyuruh Nabi Muhammad membaca Al-Quran, lah, tidak ada tulisan. Iqra maksudnya apa? Bacalah. Bacalah realitas. Bacalah realitas umatmu. Bacalah bagaimana keadaan mereka, apa yang harus diperbaiki. Bacalah semua lingkunganmu. Bacalah. Itu maksudnya membaca. Jadi baca itu bukan hanya teks. Baca itu bisa termasuk merenungkan, memikirkan, dan lain-lain. Itu namanya Iqra. Nah, kita lanjut. Setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama, maka ketika itu beliau resmi menjadi nabi. Nah, 3 tahun yang dilalui beliau setelah beliau mendapat wahyu itu
Beliau berdakwah secara sirron, secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali didakwahi oleh beliau adalah keluarganya, keluarga terdekat. Ada ayat, wa anzir ashiratakal akrobin, peringatilah keluarga terdekatmu. Yang pertama mengimani beliau adalah dua orang, Sayyidatuna Khadijah istri beliau dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang diangkat anak oleh beliau. Nah, setelah 3 tahun setelah wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, mulai berdakwah secara terang-terangan, mulai berani untuk berdakwah. Nah, karena ini Nabi Muhammad dicaci, dihina, diperangi, sahabat-sahabat, budak-budak yang ikut bersama Nabi Muhammad, ikut dakwah Nabi Muhammad disiksa seperti halnya Bilal, Zaid bin Haris dan lain-lain. Nah, inilah perjuangan umat Islam. Naam, slide terakhir kita akan bercerita. Nabi Muhammad bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah yang disebut dengan kafir Quraisy. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Nabi Muhammad membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habasyah. Jadi Nabi Muhammad mengizinkan beberapa pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah ini mana? Afrika. Karena di sana ada raja yang baik, tidak zalim. Yang menjadi pemimpin ketika itu adalah sepupu beliau sendiri, kakak dari Imam Ali bin Abi Thalib yang bernama Ja'far ibn Abi Thalib yang disebut dengan At-Tayyar. At-Tayyar ini memiliki sayap karena beliau syahid. Kelak beliau akan memiliki sayap yang terbang di surga. Itu sabda Nabi. Itu yang memimpin pasukan beberapa sahabat Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Akan tapi tidak selang beberapa tahun mereka semua kembali untuk bertemu lagi kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian sebelum Nabi Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622 Hijriah, 622 Masehi afwan, peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender Hijriyah dalam Islam. Nah, kalau Masehi itu ditandai dengan kelahiran Isa al-Masih, maka disebut Masehi, Masihi. Adapun Hijriyah ditandai bukan dengan kelahiran Nabi Muhammad, tapi dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, penanggalan Hijriyah itu dimulai dari situ, dari hijrahnya Nabi Muhammad minal Makkah ilal Madinah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah disebutnya, yaitu aturan-aturan kenegaraan yang dibuat oleh penduduk Madinah. Madinah ini dulunya namanya Yathrib, akan tapi Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Madinah karena ini adalah kota modern, kota impian para nabi-nabi. Yang Nabi Muhammad menggalakkan yang namanya demokrasi, yaitu umat boleh untuk mengajukan apapun yang diinginkan. Setelah 8 tahun berlalu, Nabi bersama ribuan pasukan menaklukkan kota Mekah, yang mana peristiwa tersebut diabadikan dengan nama Fathul Makkah. Ayatnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi Muhammad dan para sahabatnya menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah. Setelah melaksanakan haji wada atau haji terakhir, haji perpisahan, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh umat di lembah Ghadir Khum untuk mengangkat Amirul Mukminin Ali alaihissalam sebagai pengganti beliau, yang disaksikan oleh ribuan umat ketika itu. Beberapa bulan setelah itu, pada tanggal 28 Safar, Nabi Muhammad SAW wafat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Naam, ikhwani, sampai sini pelajaran kita. Semoga ada manfaatnya. Al-Fakir mohon dipelajari ini untuk ujian antum. Jadi ujian antum kelak diambil dari sejarah Nabi Muhammad ini secara ringkas ini. Jadi nanti akan Al-Fakir kirimkan filenya, antum bisa download dan antum pelajari nanti ketika mau ujian.
Insya Allah soalnya tidak jauh dari situ. Naam, semoga difahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika slide-slide-nya kurang berkenan. Al-Fakir mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.